Bab 827, Lelang 9. 1.700.000. Setiap orang yang menghadiri pelelangan menelan ludah. Mereka semua kaya, tetapi tidak ada yang mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli hiasan. Keluarga kerajaan dinasti Bulan Biru selalu menganggap diri mereka sebagai bangsawan kelas atas, jadi mereka selalu memberi perhatian ekstra pada reputasi mereka. Namun, membayar harga seperti itu agak keterlaluan. Sang bangsawan, yang baru saja memberikan tawaran yang mengejutkan, menatap semua orang dengan tatapan puas. Keluarganya kaya, jadi mereka bisa menawar sebanyak yang mereka mau. Terkadang, harga yang mereka bayarkan bukan untuk barangnya, tetapi untuk reputasinya. Para pengunjung lelang, yang beberapa saat lalu begitu agresif, langsung terintimidasi oleh kekayaannya. Shen Yanxiao bersembunyi di balik layar sambil melihat batu susu mutiara yang telah terjual dengan harga yang sangat tinggi. Dia tersenyum licik. Jika kekuatan integratif batu susu mutiara masih ada di dalamnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa batu itu bernilai 7.100.000 koin emas, apalagi 1.700.000 koin emas. Namun, dia telah menghabiskan semua kekuatan integratif di batu susu mutiara. Selain itu, pria kaya itu tidak terlihat seperti sedang membelinya untuk tujuan tertentu. Sepertinya tawaran yang dia ajukan hanya untuk membeli aksesori. Shen Yanxiao saat ini merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak bangga ketika dia berhasil menjual sesuatu yang sudah pernah dia gunakan. Membeli kotak tapi mengembalikan mutiara, nyatanya masih ada yang melakukannya. Tepat saat semua orang mengira batu susu mutiara akan dijual seharga 1,7 juta koin emas, sesosok tubuh ramping tiba-tiba berdiri dari kerumunan. 2 juta. Pemuda tampan itu tersenyum saat ia menaikkan tawaran yang tidak ada seorang pun yang menduga akan kalah. 2 juta koin emas. Apakah dia sudah gila? Para peserta lelang akhirnya melihat arti sebenarnya dari menjadi kaya. Untuk sebuah permata, dia rela menghabiskan 2 juta koin emas. Pada saat itu, apakah dia masih bisa disebut sebagai orang kaya? Dia seharusnya disebut sebagai dewa kekayaan. Keluarga kerajaan dari dinasti Bulan Biru juga tercengang. Ia mengira tawarannya akan dengan mudah memenangkan permata itu, tetapi ia tidak menyangka seseorang akan lebih ceroboh dalam mengelola uang daripada dirinya. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju pada pemuda yang baru saja mengajukan tawaran terakhir. Ia mengenakan jubah hijau panjang dan ada senyum sederhana di wajahnya yang tampan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang akan berasumsi bahwa ia hanyalah seorang tuan muda dari sebuah rumah tangga dengan latar belakang yang cukup baik. Namun, bagaimana mungkin seseorang seperti dia menghabiskan begitu banyak uang untuk sesuatu yang pada dasarnya tidak berguna? Keluarga kerajaan dari dinasti Bulan Biru tidak senang. Semua orang seharusnya memandangnya dengan rasa iri, bukan pada gigolo itu. Beraninya gigolo itu mencuri perhatiannya. Sebagai seseorang yang memiliki harga diri yang amat besar, dia tidak akan pernah menoleransi hal itu. 2,1 juta. Pihak kerajaan segera menaikkan tawarannya. Tuan muda tersenyum dan berkata, 2,2 juta koin emas. 2,3 juta, 2,4 juta, 2,5. Saat kedua pria yang sangat kaya itu memulai perang penawaran, semua orang bertanya-tanya apakah mereka sedang menyaksikan pertarungan tentang seberapa tinggi seseorang dapat berhitung di antara dua orang idiot. Berdasarkan penawaran untuk batu susu mutiara, harganya akan segera melampaui harga total semua permata yang dilelang sebelumnya. Demi mempertahankan harga diri mereka yang rapuh, mereka berani menghamburkan uang mereka dengan ceroboh. Penawaran batu susu mutiara terus meningkat hingga mencapai jumlah yang sangat besar karena persaingan antara kedua pria yang tak kenal lelah. Saat perang penawaran berlanjut, Qixia tersenyum seperti rubah licik di atas panggung. Adapun Shen Yanxiao, dia benar-benar ingin keluar dan menyemangati kedua pria itu agar memberinya lebih banyak uang. Dia sangat berharap mereka dapat menaikkan tawaran untuk Pearl Milestone lebih tinggi lagi. Meskipun dia tidak akan menerima jumlah tawaran penuh karena itu bukan miliknya, Phantom Auction House akan tetap mengambil persentase dari tawaran akhir. Hanya dengan memikirkan mendapatkan begitu banyak uang dengan tidak melakukan apapun, dia sudah berada di atas awan. Semakin tinggi tawaran akhir, semakin banyak uang yang akan didapatnya. Karena itu, biarkan badai bertiup lebih kencang. Dia bisa bertahan. Bab 828, Lelang 10. Kedua orang kaya baru itu terus bertengkar. Akhirnya,
mereka berhasil menaikkan tawaran batu susu mutiara menjadi lebih dari 3 juta koin emas. Pada saat itu, orang-orang di rumah lelang sudah tenang. Kejutan yang berulang kali terjadi telah membuat mereka mati rasa. Mereka menatap kedua orang yang terus menggunakan uang mereka untuk menamparkan wajah satu sama lain dengan tenang. Jika bukan karena Pearl Milestone di atas panggung, mereka tidak akan melupakan apa yang mereka perjuangkan. Keluarga kerajaan dari dinasti Bulan Biru terengah-engah saat menunggu pemuda tampan itu menaikkan tawarannya. Dia hampir mati karena marah. Seseorang berhasil memaksanya menaikkan tawaran satu permata menjadi lebih dari 3 juta koin emas. Bahkan jika dia memiliki otak babi, dia tahu bahwa dia akan menderita kerugian besar jika dia membeli permata itu dengan harga itu. Namun, jika dia melepaskannya sekarang, bukankah itu berarti dia harus mengakui kekalahan di depan semua orang? Ditambah lagi, hampir semua orang yang menghadiri pelelangan itu adalah tokoh berpengaruh dari setiap bagian benua. Dia seorang bangsawan, namun dia tidak dapat menang melawan seorang pemuda yang tidak dikenal. Pada saat itu, dia tidak lagi berjuang demi Pearl Milestone, tetapi demi reputasinya. 3 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil bagi siapapun, bahkan baginya. Dan tampaknya perang penawaran tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Saat tawaran terus meningkat, dia segera merasa agak berat baginya untuk melanjutkan. Dia tidak menghadiri pelelangan batu susu mutiara. Dia hanya ingin berpura-pura sombong karena iseng. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu seseorang yang bahkan lebih sombong darinya. Jika dia meneruskan tawarannya, dia tidak akan bisa menawar barang lain yang sebenarnya sangat dia inginkan, sekalipun dia berhasil membeli batu susu mutiara. Situasi di pihak keluarga kerajaan dinasti Bulan Biru tidaklah baik, begitu pula dengan Tuan Muda. Batu susu mutiara hanyalah permata yang tidak berguna di mata dunia. Dia sudah punya rencana sebelum datang ke sini. Dalam benaknya, tawaran 1 juta koin emas sudah cukup untuk memenangkan tawaran. Namun, dia tidak menyangka akan ada orang bodoh yang muncul dan menaikkan tawaran dengan paksa tanpa alasan yang jelas. Pemuda tampan itu sebenarnya adalah pria berjubah hitam yang berdiri di samping Ouyang Huanyu. Tujuan utamanya menghadiri pelelangan adalah batu susu mutiara, dan dia membawa sekitar 5 juta koin emas, untuk berjaga-jaga jika dia melihat sesuatu yang ingin dibelinya. Niat awalnya adalah hanya menghabiskan sedikit lebih dari 1 juta koin emas untuk itu. Namun, melihat bagaimana situasi saat ini, dia tidak akan dapat melanjutkan penawaran. Jika tawarannya melebihi 5 juta koin emas, dia tidak akan mampu mengeluarkan koin emas lagi. Jika memang begitu, kilatan jahat melintas di mata pemuda itu. Sejujurnya, ia sangat berharap si idiot itu mau menawar lebih dari 5 juta koin emas sehingga ia bisa membunuhnya dengan alasan yang sah dan mendapatkan batu susu mutiara tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jika Ouyang Huanyu dan Jun Mo tidak memintanya untuk bersikap rendah hati, dia pasti akan berhenti setelah si idiot itu menawar lebih tinggi darinya untuk kedua kalinya. Dia tidak pernah suka bertarung dengan cara yang tidak agresif seperti itu. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat bahwa tawaran untuk batu susu mutiara telah melampaui 4 juta koin emas dan akan meningkat menjadi 5 juta koin emas, niat membunuh di matanya menebal. Seluruh rumah lelang terdiam ketika pemuda itu menawar sebesar 5 juta koin emas. Kenaikan yang begitu besar membuat orang banyak ketakutan. Mereka semua menatap ke arah Raja Bulan Biru untuk melihat apakah dia akan terus menaikkan tawarannya. Asal dia menaikkan harganya, pemuda itu akan menjatuhkan hukuman mati padanya. Wajah bangsawan itu memerah. Ia terengah-engah sambil melotot ke arah pemuda itu. Meskipun ia tahu bahwa tawaran itu sangat tinggi, ia tidak bisa mengakui kekalahan demi reputasinya. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju padanya. Haruskah ia terus menaikkan tawaran atau menyerah? Sang bangsawan menggertakkan giginya. Tepat saat dia hendak menaikkan tawaran, mata pemuda itu menunjukkan niat membunuhnya. Tuan Muda, permata tak berguna itu bukan tujuan kita. Hentikan. Namun, seorang pengikut yang berdiri di samping Raja angkat bicara di saat yang tepat, menghentikan tindakan Raja selanjutnya. Bab 829, Lelang 11. Dia tidak tega melihat tuan mudanya meneruskan omong kosongnya, jadi dia akhirnya membujuknya untuk tidak melakukan hal yang sama. Sang bangsawan selalu mencari alasan untuk berhenti. Jadi sekarang setelah alasan untuk menyerah muncul, ia pun tenang. Ia menggertakkan giginya dan melemparkan tatapan mematikan ke arah pemuda itu.
Meskipun ia tidak mau mengakui kekalahan, ia hanya bisa kembali ke tempat duduknya dan tetap diam. Di atas panggung, Qixia telah memperkirakan bahwa tawaran sebesar 5 juta koin emas adalah batas tertinggi untuk batu susu mutiara sebesar ini. Namun, dia berpura-pura bertanya 3 kali lagi sebelum dia menyelesaikan transaksi. Pemuda yang memperoleh batu susu mutiara itu merasa ingin muntah darah. Seolah-olah bajingan bangsawan itu memang dilahirkan untuk menentangnya. Dia telah mendorongnya hingga batas maksimal lalu berhenti. Jika si idiot itu berani menambahkan koin emas lagi, dia akan punya alasan untuk membunuhnya. Meskipun dia sekarang memiliki batu susu mutiara, harganya. Pemuda itu ingin mati. Dia bisa saja menghabiskan 1 juta koin emas untuk mendapatkan permata itu, tetapi dia terpaksa mengeluarkan 5 juta koin emas. Tak seorang pun akan merasa nyaman dalam situasi seperti itu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bajingan bangsawan itu di depan semua orang. Dia hanya bisa menahan rasa frustrasi di hatinya dan mengikuti asisten lelang ke belakang panggung dengan ekspresi muram. 5 juta, benar-benar penipuan. Ketika seseorang mengalami tragedi, orang lain akan bersukacita. Shen Yanxiao hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat tawaran terakhir. Batu susu mutiara itu bisa dijual seharga 5 juta koin emas. Dia tidak pernah menyangka akan terjual dengan harga setinggi itu. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan pemuda dan bangsawan itu. Shen Yanxiao benar-benar bajingan. Jika mereka tahu kegunaan sebenarnya dari batu susu mutiara dan menyadari bahwa dia telah memakan semua manfaatnya, apakah mereka akan muntah darah dan mati karena frustrasi? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia menarik dari Pearl Milkstones. Bahkan kakeknya, Shen Feng, tidak mengetahuinya. Hanya Xiu yang tahu tentang rahasia tersembunyi seperti itu. Dengan pemikiran itu, Shen Yanxiao menjadi jauh lebih tenang. Bagian permata dari lelang telah berakhir. Jeda setelah tawaran mengejutkan sebesar 5 juta koin emas memungkinkan semua orang perlahan pulih dari keterkejutan mereka sambil menunggu bagian lelang berikutnya dimulai. Setelah pemuda itu membayar batu susu mutiara, dia meninggalkan rumah lelang dengan ekspresi muram. Tak peduli seberapa ketatnya bagian lelang sebelumnya, bagian lelang berikutnya dipenuhi dengan apa yang sebagian besar dari mereka inginkan. Berikutnya yang dilelang adalah buku-buku sihir yang berharga, belati yang telah lama hilang, dan kristal dari benua Dewa Bulan. Baru pada saat itulah pelelangan sesungguhnya dimulai. Itulah awal mula perang penawaran yang sengit antara keluarga bangsawan. Barang demi barang terus dilelang dengan kecepatan tinggi. Bahkan inti sihir kelas 8 ke atas pun ikut dilelang. Belum lagi keluarga bangsawan, bahkan beberapa ahli pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bertindak. Sesaat seluruh tempat dibanjiri dengan teriakan penawaran. Itu sangat hidup. Shen Yanxiao berjongkok di belakang panggung sambil menghitung koin emas. Selain Qixia, 4 binatang buas lainnya berkumpul di sekitarnya. Baru setelah barang-barang itu dibawa ke panggung, kehebatan bertarung Qixia terungkap. Mengubah puluhan ribu koin emas menjadi ratusan ribu koin emas, dan ratusan ribu koin emas menjadi jutaan koin emas bukanlah masalah sama sekali baginya. Shen Yanxiao hanya bisa mengakui kekalahan dan memuja mulut penipu itu. Akan tetapi, tidak ada yang dapat melampaui keuntungan yang diperoleh batu susu mutiara dalam sakunya. Dia pastinya tidak mendapat keuntungan sedikit pun dari harga setinggi itu. Setelah sebagian besar barang dilelang, barang berikutnya adalah ramuan tingkat tinggi yang dibuat sendiri oleh Shen Yanxiao. Bab 830, Lelang 12. Bahkan ramuan biasa tidak selalu tersedia di pasaran, apalagi ramuan tingkat lanjut. Dan karena ramuan herbalis hebat pada dasarnya tidak ada di pasaran, ramuan tingkat lanjut adalah pilihan terbaik berikutnya. Namun, sebagian besar herbalis tingkat lanjut direkrut oleh keluarga bangsawan atau langsung dibawa kembali ke istana oleh para penguasa berbagai negara untuk dibesarkan. Hanya sedikit yang bertahan di pasaran. Tapi sekarang, ada 3 jenis ramuan canggih yang dilelang di panggung tepat di depan mereka. Jenis pertama adalah ramuan yang dapat memurnikan aura pertempuran penggunanya menjadi bentuk yang lebih murni. Bagi mereka yang terlatih dalam aura pertempuran, itu adalah ramuan yang mengubah hidup. Dengan keadaan mereka saat ini, sulit bagi mereka untuk meningkatkan aura pertempuran mereka lagi. Namun, jika mereka dapat memurnikan aura pertempuran mereka menjadi bentuk yang lebih murni, efek yang akan ditimbulkannya sungguh tak terbayangkan. Sama seperti cara mereka melihat emas.
Semakin tinggi kemurniannya, semakin berharga pula emas itu. Banyak keluarga bangsawan yang datang ke sana karena ramuan aura pertempuran. Siapa yang tidak ingin menyiapkan ramuan yang dapat meningkatkan kemurnian aura pertempuran untuk generasi muda mereka? Semakin muda usia mereka, semakin baik efeknya jika mereka meminumnya. Dan karena ada ramuan yang dapat meningkatkan aura pertempuran, tentu ada juga ramuan untuk sihir. Kedua ramuan itu langka, dan tidak sembarangan orang bisa memproduksinya, bahkan seorang herbalis mahir. Shen Yanxiao mempelajari cara membuatnya berkat Ye Qing. Tidak ada orang lain yang memiliki hak istimewa untuk memiliki guru herbalis agung untuk membimbing mereka. Ramuan terakhir adalah yang paling menarik perhatian. Ramuan terakhir disebut ramuan penguat tubuh. Terlepas dari apakah seseorang dilatih dalam aura pertempuran atau sihir, ramuan tersebut dapat meningkatkan fisik seseorang, meningkatkan dasar seseorang untuk berlatih. Ramuan semacam ini sangat penting bagi seniman bela diri yang ingin menguasai dunia. Namun, ramuan semacam itu bahkan lebih langka daripada ramuan aura pertempuran. Sebagian besar keluarga bangsawan di benua Brilliance hanya pernah mendengarnya. Ketika mereka mendengar bahwa 3 ramuan langka akan dilelang di pelelangan Sun Never Sets, banyak keluarga bangsawan dari keempat negara datang ke pelelangan dengan semangat tinggi demi keuntungan dan masa depan keluarga mereka. Saat itu, mereka tinggal menunggu pelelangan dimulai. Mereka semua bersemangat untuk beraksi dan bersiap menghadapi pertarungan besar. Bagaimana mungkin orang sepintar Qixia tidak merasakan keinginan mereka? Dia berpura-pura tenang saat melihat ke arah semua orang dan berkata sambil tersenyum, bagian ramuan dari pelelangan akan dimulai dengan 100 botol ramuan aura pertempuran. 100 botol ramuan aura pertempuran kedengarannya banyak, tetapi ada ratusan orang di rumah lelang, dan setidaknya setengah dari mereka berlatih aura pertempuran. Bahkan jika setiap orang memiliki 1 botol, itu tidak akan cukup. Lagi pula, bukan hanya keluarga bangsawan yang ingin meningkatkan kemurnian aura pertempuran mereka. Tidak ada yang keberatan jika kekuatan mereka meningkat, bukan. Terlalu banyak pendeta tetapi terlalu sedikit daging, jadi semua keluarga bersiap untuk pertarungan berdarah. Tawaran awal untuk setiap ramuan adalah 5.000 koin emas, dan kenaikan minimumnya adalah 1.000 koin emas, kata Qixia sambil tersenyum. Untuk ramuan tingkat lanjut, 5.000 koin emas bukanlah harga yang tinggi. Tawaran awal Qixia rendah, tetapi dia tidak khawatir bahwa harganya tidak akan tinggi. Seperti yang diduga, seseorang berdiri segera setelah dia mengatakan itu. Seorang pria parubaya, berusia 40-an atau 50-an berdiri. 10.000 koin emas. Dia menaikkan harga dari 1.000 menjadi 10.000. Nilai ramuan tingkat lanjut sudah sangat tinggi. Ditambah dengan khasiat khusus ramuan aura pertempuran, nilainya bahkan lebih tinggi lagi. 13.000. Jelas bahwa 10.000 koin emas tidak menyurutkan semangat juang mereka, karena seseorang segera menaikkan tawarannya. 15.000, 20.000, bab 831, lelang 13. Harga ramuan aura pertempuran segera meroket tinggi. Pada dasarnya, itu adalah kesempatan baru dalam hidup sehingga tidak ada yang mau melepaskannya hanya karena harganya. Kapan mereka akan memiliki kesempatan untuk membelinya lagi jika mereka menyerah sekarang? Terlebih lagi, hanya ada 100 botol ramuan aura pertempuran. 1 botol akan habis begitu mereka menjualnya. Siapa yang tahu di mana mereka akan menemukan sebotol ramuan aura pertempuran di masa depan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mendapatkan ramuan ini di depan mereka dengan cara apapun. Namun, bagi sebagian dari mereka, yaitu mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang lemah, perlu untuk berhati-hati dalam bertindak. Meskipun mereka dicap sebagai keluarga bangsawan, mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keluarga bangsawan yang lebih berkuasa, sampai-sampai mereka jarang menyebut diri mereka sebagai keluarga bangsawan di hadapan keluarga bangsawan yang benar-benar berkuasa. Mereka lebih sering dicap sebagai keluarga biasa oleh mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang berkuasa. Keluarga bangsawan biasa akan mati tanpa mayat yang lengkap jika mereka dengan paksa merebut sesuatu yang sangat diinginkan keluarga kuat. Belum lagi kekayaan keluarga mereka tidak sebanding dengan kekayaan pihak lain, pengaruh keluarga pihak lain sudah cukup untuk mempermainkan mereka 100 kali lipat. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan ramuan pada dasarnya terbagi menjadi 2 medan pertempuran. Yang satu adalah pertumpahan darah antara keluarga bangsawan dan yang lainnya adalah persaingan antara keluarga biasa. Untuk 10 ramuan pertama,
keluarga bangsawan yang berkuasa bahkan tidak mengajukan satu pun penawaran. Meskipun mereka berencana untuk membagi sebagian besar ramuan di antara mereka sendiri, mereka masih harus mengurus keluarga-keluarga biasa tersebut. Oleh karena itu, para tetua keluarga bangsawan memerintahkan mereka untuk tidak menawar 10 botol ramuan pertama. Itu untuk memberi sedikit muka kepada keluarga bangsawan biasa dan memberi mereka sup sambil memakan dagingnya. Dengan cara ini, itu juga menunjukkan kemurahan hati keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan biasa juga menyadari bahwa mereka hanya memiliki jumlah ramuan terbatas yang dapat mereka tawar. Ketika keluarga bangsawan sejati mengambil tindakan, pelelangan akan berada di luar kendali mereka saat itu. Meski begitu, masih ada lebih dari 100 orang dari keluarga bangsawan biasa yang hadir. Akan sulit untuk membagi 10 botol ramuan di antara mereka. Perang penawaran semakin sengit. Botol pertama ramuan aura pertempuran telah mencapai harga 80.000 koin emas, dan masih terus meningkat. Shen Yanxiao berjongkok di belakang panggung sambil memperkirakan bahwa botol pertama akan terjual sekitar 150.000 koin emas. Keluarga biasa tidak memiliki uang sebanyak itu sejak awal, dan mereka telah menghabiskan sebagian besar uang mereka di bagian lelang sebelumnya. Meskipun ramuan itu mengubah hidup, efeknya masih bersifat tambahan. Jika ada ramuan yang dapat secara langsung mempromosikan profesi junior ke profesi tingkat lanjut, maka belum lagi 150.000 koin emas, bahkan 15 juta koin emas tidak akan cukup untuk membelinya. Seperti yang diharapkan, botol pertama ramuan aura pertempuran terjual seharga 163.000 koin emas, sedikit lebih banyak dari yang diharapkan Shen Yanxiao. 9 botol ramuan lainnya segera dibagi di antara mereka sendiri. Tidak ada tawaran akhir yang lebih rendah dari 150.000 koin emas, dengan tawaran tertinggi sekitar 200.000 koin emas. 10 botol pertama ramuan aura pertempuran telah tersapu bersih dan sekarang, sorotan beralih dari keluarga biasa ke keluarga bangsawan. Sudah waktunya untuk duel antara keluarga. Super, ada sekitar 20 orang yang dapat dianggap sebagai bagian dari jajaran atas keluarga bangsawan. 20 orang dari mereka harus bersaing untuk mendapatkan 90 botol ramuan aura pertempuran yang tersisa. Anehnya, botol ke-11 ramuan aura pertempuran hanya dijual seharga 30.000 koin emas. Jumlahnya lebih rendah dari yang diharapkan semua orang. Semua keluarga bangsawan tampaknya telah mencapai kesepahaman bersama bahwa tidak seorang pun boleh menaikkan tawaran lebih dari batas yang telah ditetapkan. Botol ke-12 juga dijual seharga 30.000 koin emas. Botol ke-13. Keluarga bangsawan itu jelas memiliki kesepahaman diam-diam di antara mereka. Dengan rencana ini, semua orang mendapat bagian. Setelah menjual 10 botol ramuan aura pertempuran berikutnya, total pendapatannya hanya 300.000 koin emas. Melihat keuntungannya yang sedikit, Shen Yanxiao hanya bisa menggaruk dinding dengan frustrasi. Tercela, terlalu tercela, kekuatan keluarga bangsawan itu hampir sama. Sulit menemukan seseorang yang dapat menekan keluarga lain hanya dengan kekuatan individu, jadi mereka memikirkan rencana ini untuk memuaskan semua orang. Minimalnya, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan 4 hingga 5 botol. Dengan metode ini, tidak ada keluarga yang bisa memiliki keuntungan signifikan atas keluarga lainnya. Yang terpenting, mereka tidak akan berselisih satu sama lain karena saling menawar. Bab 832, Lelang 14. Bagaimana mungkin Shen Yanxiao tidak bisa menebak niat mereka? Itu benar-benar ide yang bagus untuk menghemat uang. Jika itu adalah barang lain, Shen Yanxiao paling-paling akan membenci mereka karena rencana licik mereka. Bagaimanapun, dia hanya akan mendapatkan sebagian dari tawaran terakhir. Namun, dia sendiri yang meramu ramuan-ramuan itu sehingga semua pendapatan yang dihasilkan dari ramuan-ramuan itu menjadi miliknya. Distribusi ramuan-ramuan yang harmonis dan bersahabat itu jelas merugikan kepentingannya. Tak dapat diterima, benar-benar tak dapat ditoleransi. Shen Yanxiao menggertakkan giginya ketika tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul dalam benaknya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia langsung meminum sebotol ramuan siluman. Ramuan siluman tingkat lanjut dapat membuat seseorang tidak terlihat selama 10 detik, bahkan ahli kelas 2 pun mungkin tidak dapat mendeteksinya. Dia kemudian menghilang dari pandangan keempat binatang buas di bawah tatapan heran mereka. Di atas panggung, bibir Qixia berkedut. Rubah-rubah tua itu memang licik. Saat dia tengah memikirkan bagaimana dia dapat merusak rencana mereka, sebuah suara yang dikenalnya memasuki telinganya.
Kilatan licik melintas di mata Qixia sebelum segera menghilang. Para penonton tidak menyadari sesuatu yang aneh saat mereka menunggu ramuan berikutnya dilelang. Pada saat itu, Shen Yanxiao telah menyelinap kembali dan muncul di depan keempat binatang buas itu. Keempat binatang itu tampak ngeri namun sedikit bersemangat. Meskipun mereka tahu bahwa ada banyak ramuan aneh di dunia, mereka belum pernah benar-benar melihat betapa mengerikannya hal itu. Di atas panggung, Qixia memandang sekelompok rubah tua yang licik itu sambil tersenyum. 80 botol ramuan aura pertempuran berikutnya akan dilelang dalam 4 kelompok. Setiap kelompok akan berisi 20 botol ramuan tersebut. Tawaran awal untuk setiap kelompok adalah 100.000 koin emas. Qixia mengucapkan instruksi Shen Yanxiao kata demi kata, sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan hal itu, rubah tua yang licik itu tidak dapat lagi duduk dengan lesu di tempat duduk mereka. 4 kelompok, 20 botol per kelompok. Apakah itu berarti hanya 4 orang di antara mereka yang bisa mendapatkan ramuan itu? Kelompok orang-orang penting itu benar-benar tertekan. Siapa yang mengira rumah lelang akan memikirkan langkah seperti itu? Namun, mereka tidak punya cara untuk mengeluh karena pihak lain tidak pernah menyebutkan bahwa mereka akan melelang ramuan per botol. Jika memang begitu, pelelangan mungkin akan terus berlanjut hingga malam tiba. Meski begitu, situasinya tidak terlihat baik. Saat ini, 10 botol ramuan aura pertempuran dibagi rata di antara 10 dari 20 keluarga bangsawan. Namun kini, hanya 4 orang saja yang berkesempatan membeli ramuan aura pertempuran. Bagaimana dengan sisanya? Keluarga yang berhasil mendapatkan sebotol ramuan juga tidak senang dengan kesepakatan itu. Dengan status mereka yang tinggi, mereka tidak akan pernah puas hanya dengan 1 botol. Mereka sudah tidak puas dengan kesepakatan awal untuk mendapatkan 4 hingga 5 botol masing-masing, tetapi mereka hanya bisa menerimanya karena semuanya sama-sama cocok. Bagaimanapun, mustahil bagi mereka kembali hanya dengan 1 botol. Keluarga bangsawan yang awalnya harmonis tiba-tiba menjadi kacau karena perubahan yang mendadak itu. Tatapan mereka tidak seramah sebelumnya. Di sisi lain, keluarga biasa diam-diam merasa lega. Untungnya, rumah lelang cukup baik untuk tidak mengumumkan perubahan mendadak itu sejak awal. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan 10 botol pertama. Beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Keluarga bangsawan awalnya harmonis dan ramah, tetapi rencana kotor Shen Yanxiao telah mendorong mereka ke medan perang. Mustahil bagi mereka untuk terus hidup rukun. Bab 833, Lelang 15. Kecuali kelima binatang itu, tidak seorang pun yang tahu bahwa perubahan peraturan yang tiba-tiba dan membuat semua orang gila itu disebabkan oleh pembalasan seseorang setelah dia menyadari dompetnya telah dirusak. Ketika mereka melihat senyum licik Shen Yanxiao, keempat binatang di belakang panggung buru-buru menelan ludah. Gadis itu terlalu buas. Sebuah kalimat sederhana darinya dengan mudah menghancurkan aliansi antara keluarga, mengubah keluarga yang awalnya bersekutu menjadi musuh abadi. Biadab dan kejam, Shen Yanxiao berhasil menciptakan perselisihan di antara mereka. Terlebih lagi, keluarga tidak akan pernah tahu siapa yang menyebabkan tragedi itu. Itu adalah pemandangan spektakuler ketika lebih dari 20 keluarga bangsawan berebut 4 tumpukan ramuan. Ketika kelompok pertama ramuan aura pertempuran dibawa ke panggung, pertempuran antara keluarga bangsawan telah resmi dimulai. Hanya ada 4 kesempatan, dan tidak ada yang mau melepaskannya begitu saja. Semua orang takut akan kehilangan kesempatan itu. Oleh karena itu, orang pertama yang menawar meningkatkan tawarannya menjadi 500.000 koin emas. 600.000, 700.000. Apa itu keluarga bangsawan? Setiap kenaikannya 100.000 koin emas. Tawaran itu membuat hati keluarga bangsawan biasa bergetar. Seperti yang diduga, pertarungan antara petinggi-petinggi bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh udang-udang kecil seperti mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tawaran untuk ramuan pertama melampaui 1 juta koin emas. Namun, jika harga dibagi dengan jumlah ramuan dalam 1 batch, harga rata-rata sebotol hanya 50.000 koin emas. Itu masih jauh dari harga yang diinginkan Shen Yanxiao. Tentu saja 1 juta koin emas jauh dari pendapatan bersih keluarga bangsawan tersebut. Semakin banyak orang mulai menawar, dan tawarannya terus melonjak. 2 juta. 3 juta koin emas, 4 juta, harga setiap botol ramuan akhirnya melampaui harga akhir tertinggi dari botol-botol sebelumnya. Namun,
keluarga-keluarga bangsawan itu tidak mau mengalah. 20 botol ramuan aura pertempuran dapat menghasilkan 20 profesional tingkat lanjut untuk keluarga mereka. Sejuta koin emas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 20 profesional tingkat lanjut. Pertarungan antar keluarga bangsawan itu begitu brutal hingga membuat bulu kuduk berdiri. Pada akhirnya, batch pertama ramuan aura pertempuran dibeli oleh keluarga kuat dari dinasti Bulan Biru seharga 7 juta koin emas. Orang-orang dari dinasti Bulan Biru semuanya benar-benar kaya. Harga rata-rata 350.000 koin emas per botol membuat Shen Yanxiao berguling-guling dengan gembira di belakang panggung. Dia hampir menerkam kepala botak lelaki tua itu untuk menggigitnya sebagai ucapan terima kasih karena telah memberinya angpau besar. Dia hanya butuh 3 hari untuk memproduksi 100 botol ramuan aura pertempuran. Jadi, untuk memproduksi 20 botol ramuan aura pertempuran, dia hanya butuh setengah hari. Shen Yanxiao ingin tertawa terbahak-bahak saat menyadari bahwa ia bisa mendapatkan 7 juta koin emas dengan bekerja setengah hari. Shen Feng telah membuat keputusan yang tepat. Seorang dukun memang profesi yang menguntungkan. Semua profesi lainnya sampah. Shen Yanxiao dengan gembira melompat-lompat di belakang panggung. Dia baru menjual 40 botol ramuan aura pertempuran, tetapi keuntungannya sudah hampir melampaui 10 juta koin emas. Terlalu mudah baginya untuk mendapatkan uang. Itu adalah kejadian yang menggembirakan di belakang panggung, tetapi di aula utama rumah lelang, itu adalah medan perang. Begitu kelompok kedua ramuan aura pertempuran muncul, pertarungan lain pun terjadi. Tawaran terakhirnya juga 7 juta koin emas. Tampaknya 7 juta koin emas adalah batas bawah keluarga bangsawan tersebut. Bagaimanapun, itu hanyalah barang pelengkap. Apakah mereka dapat mengasuh generasi muda mereka akan bergantung pada keberuntungan dan karakter mereka. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak, mereka tidak akan mampu menanggung krisis keuangan yang akan segera menyusul. Tidak mudah bagi keluarga bangsawan untuk mengeluarkan puluhan juta koin emas. Meskipun mereka memiliki banyak aset, mereka juga memiliki banyak anggota keluarga yang harus diurus. Manfaat yang diberikan kepada setiap orang dalam keluarga mereka harus dipotong dari dana keluarga. Bab 834, Lelang 16. Penawaran terakhir untuk gelombang ketiga lebih tinggi, tetapi tidak banyak. Hanya 7,5 juta koin emas. Ketika kumpulan terakhir ramuan aura pertempuran muncul, suasana di seluruh rumah lelang berubah. Semua orang ingin melakukan upaya terakhir. Mereka telah membuat konsesi beberapa kali sebelumnya karena mereka ingin lawan terkuat mereka meninggalkan panggung secepat mungkin. Kelompok terakhir adalah kunci kompetisi. Setiap kenaikan meningkat dari 100.000 menjadi 1 juta koin emas. Teriakan mereka menakutkan. Pada akhirnya, tawaran terakhir untuk ramuan gelombang keempat melampaui 8 juta koin emas, dan pada akhirnya mencapai 8,7 juta koin emas. Qixia membuat keputusannya dan mengakhiri pelelangan ramuan aura pertempuran. Keluarga yang berhasil mendapatkan ramuan itu tersenyum lebar. Adapun mereka yang gagal, mereka pandai menggambar lingkaran di sudut-sudut dan mengutuk orang kaya. Shen Yanxiao menghasilkan banyak uang hari ini. Dunia tampak sangat indah baginya hari ini. 100 botol ramuan aura pertempuran telah memberinya 30 juta koin emas. Rasanya luar biasa bisa menghasilkan uang. Namun, sebelum keluarga-keluarga di aula utama bisa bersantai, Qixia sudah mengeluarkan ramuan ajaib. Seperti biasa, 20 botol pertama dilelang per botol sedangkan 80 botol terakhir dilelang per batch. Ayo, sahabat-sahabatku yang baik. Balai lelang yang baru saja sunyi itu kembali riuh dengan kegaduhan. Pada titik ini, keluarga bangsawan tidak akan membiarkan satu botol pun berlalu, jadi mereka menyerang sejak awal. Keluarga bangsawan biasa hanya bisa melihat dengan tak berdaya sambil meratapi kenyataan bahwa leluhur mereka tidaklah sehebat leluhur pihak lain. Para ahli yang tadinya ingin meraih sebotol ramuan itu pun ikut duduk diam di tempat duduknya saat menyaksikan keluarga-keluarga bangsawan itu bertarung bak serigala dan harimau. Meskipun para ahli memiliki kekuatan dan reputasi, kekuatan dan kekayaan mereka dibangun dari usaha individu. Bagaimana mungkin seorang individu dapat dibandingkan dengan keluarga bangsawan super yang telah hidup berkeluarga selama ratusan tahun? Reputasi, koneksi, dan prestise semuanya telah menjadi awan yang berlalu. Itu hanya satu kata, miskin. Total tawaran ramuan ajaib hampir sama dengan ramuan aura pertempuran. Shen Yanxiao berhasil mendapatkan 30 juta koin emas lagi.
Adapun ramuan penempat tubuh, itu adalah puncak acara. Hanya dengan melihatnya saja, itu membuat keluarga bangsawan menjadi gila. 100 botol ramuan penguat tubuh, 50 juta koin emas. Dalam beberapa jam, Shen Yanxiao telah mendapatkan lebih dari 100 juta koin emas. Perasaan itu adalah luar biasa. Dengan uang sebanyak itu, dia akan mampu mempersenjatai semua orang di Sun Never Sets dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia akan mampu membangun kota super yang akan disembah semua orang. Shen Yanxiao sangat ahli dalam menghasilkan uang, sementara keluarga bangsawan sangat ahli dalam dieksploitasi. Namun, keluarga bangsawan yang telah ditipu, tersenyum lebar. Kelima binatang itu menatap keluarga-keluarga malang itu dalam diam. Mereka terlalu malu untuk memberitahu mereka bahwa 3 ramuan yang diracik Shen Yanxiao biasanya diminum seperti air oleh mereka. Menurut harga penawaran, masing-masing dari mereka telah meminum setidaknya 20 hingga 30 juta koin emas ramuan tingkat lanjut. Tiba-tiba, mereka berlima merasa senang memiliki seorang herbalis mahir sebagai teman mereka. Aku tidak perlu membayar ramuan itu. Bolehkah aku menciummu? Setelah menipu keluarga-keluarga bangsawan, acara utama balai lelang hari itu, senjata roh 100 tahun, akan menjadi acara berikutnya. Beberapa juta koin emas yang dihabiskan keluarga bangsawan itu bahkan tidak sebanding dengan nilai senjata roh 100 tahun. Mereka tidak akan bisa mendapatkannya tanpa setidaknya 80 hingga 90 juta koin emas. Semua orang tahu betapa berharganya senjata roh 100 tahun. Itu adalah senjata tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam 1 abad, dan harganya selalu mencapai ratusan juta. Tak lama kemudian semua orang menggosok telapak tangan dan bersiap untuk bertarung. Bagaimanapun, karena mereka sudah berada di Sun Never Sets, mereka tidak berniat membawa uang kembali. Babak akhir, ayo,